Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu matkul hari ini, yaitu Bapak Haji Raden Sugara Muhammad Haddad MPD. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah hadir dan untuk presentasi kelompok 2. Nah, presentasi kelompok 2 ini kita memilih tema yaitu peran media sosial dalam memperkuat atau mengganggu keharmonisan masyarakat majemuk. Di sini kita mengambil dengan judul Dari Sawah ke Layar, Analisis Sosial Fenomena Live TikTok Joget Skateboard di Sukabumi. Alasan memilih judul ini karena pada fenomena live TikTok atau disebut dengan joget skateboard yang dilakukan oleh para petani atau masyarakat desa di Sukabumi mencerminkan transformasi sosial dan budaya akibat kehadiran media sosial. Dari sawah ke layar juga menggambarkan perubahan yang ekspresi dari ranah lokal ke ruang digital. Maka kita dapat simpulkan bahwa analisis ini penting untuk memahami bagaimana sih media sosial membentuk realitas sosial baru dan mempengaruhi keharmonisan dalam masyarakat majemuk. Silahkan untuk pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, jadi di sini itu kita dari kelompok 2 itu mengambil 4 teori yang kita ambil dari pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada teori kemajemukan, yang kedua teori representasi budaya, yang ketiga teori globalisasi budaya, yang keempat teori nilai sosial. Adapun slide yang tadi Nah, adapun definisi dari teori kemajemukan itu, menurut J.S. Furnival berargumen bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembaruan dalam satu kesatuan politik. Nah, teori kemajemukan Nah, jadi teori kemajemukan ini diakui di bangsa kita ya, di Indonesia. Teori kemajemukan juga menyangkut berbagai aspek, tentunya baik yang bersifat fisik sehingga dapat kelihatan maupun yang bersifat non-fisik atau kasat mata. Misalnya seperti adat istiadat, kemudian bahasa yang digunakan dan hal yang lainnya. Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, perbedaan itu sudah dirasakan sebagai hal yang biasa, akan tetapi bagi orang yang lain mungkin akan dirasakan sebagai sesuatu hal yang beda atau aneh. Nah, kemudian selanjutnya itu sudah menjadi hal biasa, maka perbedaan tersebut juga tidak pernah menjadi isu yang harusnya diperbincangkan. Adanya bermacam-macam suku, kemudian warna kulit, adat istiadat, dan bahkan juga agama diakui dan berhasil dirumuskan dalam kata yang sedemikian rupa yang mudah dipahami gitu. Seperti kita ketahui bahwa kata tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan demikian kehidupan berbineka atau disebut pula sebagai plural itu sebenarnya sudah terbiasa di Indonesia, sehingga dikenal sebagai negara yang sangat majemuk. Kemudian di sini ada teori yang kedua, yaitu teori representasi budaya atau representation connect meaning and language to culture menurut Stuart.
tahun 1997, atau diartikan juga sebagai representasi itu adalah suatu hal yang menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya. Nah, pada teori representasi budaya ini merupakan bagian yang sangat penting ya dari kajian budaya atau yang disebut dengan cultural study, terutama yang dikembangkan oleh Stuart Hall ini. Nah, dalam perspektif ini, representasi itu tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk menampilkan realitas atau kebenaran, tapi juga sebagai proses aktif pembentukan makna dan identitas sosial. Hasil ini menekankan bahwa budaya itu tidak hanya diwariskan, melainkan dikonstruksi dan dinegosiasikan. Kemudian di sini ada teori yang ketiga, ada teori globalisasi budaya. Globalisasi budaya mengacu pada penyebaran gagasan, nilai dan makna di seluruh dunia yang dapat mengarah pada homogenisasi budaya. Teori yang ketiga ini jadi adalah satu teori yang mengacu pada penyebaran gagasan nilai dan makna di seluruh dunia yang dapat mengarah pada homogenisasi budaya. Adapun arti dari homogenisasi itu merupakan proses di mana perbedaan budaya antar masyarakat atau kelompok mulai memudar dan budaya global atau budaya tertentu menjadi dominan gitu, sehingga budaya lokal itu kehilangan keunikan dan karakteristiknya. Atau ya, teori ini juga disebut sebagai teori yang mengakibatkan budaya lokal itu hilang gitu kekhasannya. Nah, kenapa ada teori globalisasi budaya? Tentunya menjadi isu yang sangat besar bagi negara Indonesia ini ya, karena arus globalisasi ini akan menggerus budaya lokal dan identitas nasional dalam pandangan tradisional, sehingga sering dianggap sebagai warisan turun-temurun yang utuh dan murni. Namun, pendekatan yang lebih mutakhir dalam antropologi justru melihat budaya sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat dinamis. Budaya dalam pandangan ini dibentuk melalui sebuah tindakan-tindakan manusia yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial tertentu, dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan serta kekuasaan. Nah, artinya simbol-simbol budaya itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga selalu ada dalam hubungan timbal balik dengan pengalaman dan realitas sosial. Kemudian ada teori yang keempat, teori nilai sosial. Teori nilai sosial ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai atau value terbentuk, berfungsi, dan mempengaruhi perilaku serta interaksi dalam masyarakat. Nilai sosial merupakan standar atau prinsip umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, berpikir, dan berinteraksi sosial oleh anggota masyarakat. Nah, teori nilai sosial ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai atau yang disebut dengan value terbentuk dari mulai berfungsi untuk apa dan mempengaruhi perilaku serta interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial juga merupakan suatu standar atau prinsip umum yang dijadikan pedoman dalam bertindak, kemudian berpikir, berinteraksi yang terjadi di masyarakat dan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hubungan antara teori nilai sosial dan asal-usul masyarakat sangat erat karena nilai sosial itu merupakan fondasi utama yang membentuk struktur dan kehidupan masyarakat sejak awal kemunculannya, ketika manusia itu mulai hidup berkelompok sampai mereka melakukan sebuah interaksi dan terjadinya kehidupan sosial. Next. Nah, dari pembahasan yang kita ambil itu, ya pembahasan yang pertama itu ada fenomena web TikTok joget skateboard mempengaruhi identitas sosial dan ekonomi para pelakunya di Sukabumi. Teori kemajemukan atau yang disebut dengan pluralisme, teori ini memandang masyarakat sebagai kumpulan kelompok beragam yang berinteraksi secara
tanpa dominasi. TikTok mendukung prinsip ini dengan memfasilitasi ekspresi budaya lokal seperti joget skateboard di Sukabumi. Di platform ini, siapa saja dari pedagang hingga pejabat dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi atau saling membeda-bedakan. TikTok juga mempertemukan budaya jalanan atau yang disebut dengan joget skateboard ini. Tradisionalnya itu musik Sunda dan budaya populernya itu lagu viral. Menciptakan hibriditas budaya. Kolaborasi antar warga, seniman lokal, dan tokoh masyarakat dalam live skateboard memperlihatkan interaksi yang setara sesuai prinsip pluralisme. Nah, jadi pada teori kemajemukan ini, dalam fenomena live TikTok itu tentunya live TikTok joget skateboard tentunya melibatkan beberapa pihak ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di sini tidak hanya masyarakat biasa saja, namun juga joget skateboard ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesi lain. Jadi tidak adanya diskriminasi atau saling membeda-bedakan. Namun dalam fenomena live TikTok joget skateboard ini adanya pertemuan budaya yang menghubungkan antara budaya lokal dan kemudian budaya tradisional, sehingga terciptalah suatu fenomena yaitu live TikTok joget skateboard. Next. Yang selanjutnya ada teori representasi budaya. Teori representasi budaya yang menyatakan bahwa media tidak hanya menampilkan budaya, tetapi juga membentuk cara budaya itu dipahami. Nah, joget skateboard ini yang awalnya sekedar hiburan warga di TikTok, kini direpresentasikan sebagai simbol kegembiraan dan identitas baru di Sukabumi. Viralitas joget skateboard dimanfaatkan untuk membangun citra daerah yang kreatif, misalnya melalui festival budaya yang mengundang TikToker skateboard. Representasi di TikTok juga mengubah status sosial pelakunya menjadi selebriti lokal dan membuka peluang ekonomi, menunjukkan bahwa media turut membentuk makna dan nilai budaya joget skateboard di mata masyarakat. Nah, jadi kami itu mengambil 4 teori. Yang kedua ini adalah teori representasi budaya, yang dimana pada saat terjadinya fenomena live TikTok ini tentunya bisa menjadikan peluang pekerjaan atau penghasilan bagi kelompok atau anggota yang menciptakan fenomena ini gitu. Namun juga di sini itu terjadilah identitas baru yang ada di Sukabumi. Sampai saat itu kan memang benar-benar menjadi satu hal yang booming atau viralitas. Nah, maka dari itu disitulah terjadi representasi budaya. Selanjutnya, share. Nah, yang selanjutnya teori nilai sosial. Teori ini mengkaji bagaimana nilai masyarakat dipengaruhi praktik budaya. TikTok memodifikasi nilai budaya joget skateboard dari kekhasan lokal menjadi kebanggaan global dan sumber penghasilan ekonomi. Selain juga melonggarkan norma sosial seperti gerakan joget lebih bebas dan interaksi lintas gender lebih cair. Di sisi lain, nilai solidaritas tetap kuat melalui kolaborasi warga dalam konten. TikTok bukan hanya menampilkan budaya, tapi juga membentuk ulang sistem nilai atau value dengan tantangan menjaga keseimbangan antara nilai budaya lokal dan nilai baru digital. Jadi pada teori nilai sosial ini timbullah interaksi antara pencipta joget skateboard dengan masyarakat di situ gitu, sehingga mampu menghasilkan interaksi sosial yang terjadi, dan bahkan selain itu juga dapat membantu pemulihan ekonomi di sana. Selanjutnya, nah, teori yang terakhir, teori globalisasi budaya. Teori ini menjelaskan interaksi budaya lokal dan global melalui homogenisasi dan heterogenisasi. TikTok memfasilitasi adaptasi joget skateboard ke tren global, memperluas
pengenalannya ke masyarakat nasional dan internasional. Nah, platform ini memberi peluang pengembangan budaya lokal, tapi juga mengancam kemurnian budaya asli. Keberlanjutan joget skateboard bergantung pada kemampuan masyarakat Sukabumi menjaga esensi budaya sambil menyesuaikan diri dengan logika digital global. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa teori globalisasi budaya ini dengan adanya fenomena joget skateboard ini tentunya membawa pengaruh yang besar bagi budaya kita, di mana budaya kita itu akan sedikit tergores dengan adanya fenomena ini. Gitu. Apalagi ini berbicara mengenai globalisasi yang tentunya pasti menjadi suatu hal yang mendunia. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada motivasi utama para penjoget skateboard. Maaf teman-teman. Lanjut ya. Selanjutnya ada motivasi utama para penjoget dalam melakukan joget skateboard secara langsung live di TikTok. Yang pertama di sini, para penjoget skateboard di TikTok merepresentasikan kemajemukan budaya Indonesia dengan membawa ekspresi budaya lokal ke platform global melalui tarian musik, kostum, dan live streaming. Mereka mempertahankan identitas budaya di tengah arus homogenisasi digital, menegaskan bahwa budaya lokal tetap relevan dan layak mendapatkan ruang di dunia global. Nah, dalam konteks ini, motivasi utama adalah untuk mempertahankan eksistensi identitas kultural di tengah derasnya arus homogenisasi budaya digital. Itu juga menegaskan bahwa budaya lokal tetap relevan, hidup, dan layak mendapatkan ruang di antara beragamnya budaya lain. Kemudian yang kedua di sini, penjoget skateboard di TikTok tidak hanya menghibur, tetapi juga merepresentasikan komunitas dan nilai budaya lokal melalui musik, kostum, dan dialek. Mereka menjadi jembatan budaya, memperkenalkan dan membanggakan identitas daerah kepada audiens luas, sekaligus berperan sebagai duta kecil budaya lokal secara informal. Nah, di sini penjoget skateboard tidak hanya sekedar menari untuk menghibur, tetapi juga secara tidak langsung merepresentasikan komunitas dan nilai-nilai budaya yang mereka bawa. Melalui live di TikTok, mereka menghidupkan simbol-simbol budaya. Nah, selain itu juga, representasi ini menjadi jembatan antara budaya mereka dengan audiens yang lebih luas, termasuk penonton dari latar belakang budaya lain. Nah, tetapi motivasi yang mendasari tindakan ini adalah hanya keinginan untuk memperkenalkan, membanggakan, sekaligus menjaga identitas budaya yang mungkin diabaikan atau dianggap marginal dalam wacana budaya global. Nah, dalam proses ini juga mereka tidak hanya tampil sebagai individu, tapi juga sebagai duta kecil budaya di daerah mereka. Next. Oke, selanjutnya di sini nilai sosial mendorong aktivitas penjoget skateboard di TikTok dengan motivasi mendapatkan pengakuan, meningkatkan status sosial, mempererat solidaritas, dan mendukung ekonomi pribadi. Melalui berjoget dan live, mereka mengekspresikan nilai keakraban, keguyuban, dan kebutuhan untuk diterima dalam komunitas digital. Di sini bahwa
Nilai sosial ini menjadi dorongan penting dalam aktivitas penjoget skateboard di TikTok. TikTok ini menyediakan ruang di mana reward sosial diberikan dalam bentuk jumlah viewers, like, komentar positif, hingga gift virtual yang dapat dikonversi menjadi uang. Tetapi motivasi utamanya di sini hanya untuk mendapatkan pengakuan sosial, meningkatkan status sosial dalam komunitas, mempererat solidaritas sesama pengguna, dan bahkan membantu ekonomi pribadi. Ini menjadi faktor yang kuat mengapa mereka selalu aktif melakukan live TikTok. Selanjutnya di sini peran TikTok sebagai platform dalam memfasilitasi ekspresi budaya lokal melalui joget skateboard di Sukabumi. Di sini teori kemajemukan menekankan pentingnya ruang inklusif bagi semua budaya. TikTok berfungsi sebagai platform demokratis yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Sukabumi, terutama anak muda, untuk memperkenalkan joget skateboard dan budaya lokal di ranah nasional dan global. TikTok mengubah media dari yang tersentralisasi menjadi partisipatif, memberikan masyarakat kendali atas narasi budaya mereka. Nah, di sini dapat ditegaskan bahwa TikTok ini berperan sebagai medium demokratis, di mana siapapun bisa menjadi produsen budaya. Konten joget skateboard yang diunggah oleh masyarakat lokal, khususnya anak muda, menjadi cara untuk memperkenalkan budaya Sukabumi ke ranah nasional bahkan global. Nah, melalui TikTok, budaya lokal yang sebelumnya bersifat eksklusif atau terpinggirkan karena keterbatasan akses kini mendapatkan panggungnya. Kemudian yang kedua di sini juga skateboard di TikTok menjadi sarana untuk memaknai ulang tarian tradisional Sukabumi dengan menggabungkan simbol budaya seperti kostum, musik, dan ekspresi sosial. Namun, representasi budaya di TikTok melalui negosiasi antara pelaku dan audiens dengan adaptasi konten agar lebih menarik. Misalnya, melalui musik modern atau humor. Hal ini memperluas jangkauan budaya, tetapi juga berisiko mengaburkan makna tradisional jika konteks budaya asli tidak dipahami. Next. Selanjutnya di sini, joget skateboard bukan hanya hiburan, tetapi juga mencerminkan nilai sosial seperti kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat Sukabumi. Di TikTok, nilai-nilai ini terwujud melalui partisipasi kolektif, kolaborasi antar kreator, dan interaksi sosial. TikTok menjadi sarana aktualisasi nilai sosial dalam konteks modern, memungkinkan generasi muda untuk mempelajari kerja tim, empati budaya, dan semangat kebersamaan. Nah, dalam konteks ini juga skateboard ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai nilai sosial seperti kebersamaan, kerjasama, dan kegembiraan kolektif. Dalam masyarakat Sukabumi, tarian ini menjadi medium pengikat antara individu dan kelompok dalam struktur sosial mereka. Ketika joget skateboard dibawa ke TikTok, nilai-nilai ini turut termanifestasi, terutama dalam bentuk partisipasi kolektif, kolaborasi antar kreator, serta interaksi di kolom komentar dan siaran langsung. Dan yang terakhir di sini, TikTok sebagai platform global mempercepat pertukaran budaya lokal ke dunia internasional, membuka peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia seperti joget skateboard ini. Namun, globalisasi juga membawa dilema seperti hilangnya konteks asli dan komodifikasi budaya lokal. Nah, dalam konteks ini,
konteks ini, budaya tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis. TikTok ini sebagai platform global yang mempercepat pertukaran budaya dari lokal ke global melalui joget surfboard. Jika dikemas menarik dan viral, bisa diakses oleh pengguna dari berbagai negara. Ini dapat membuka peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, sekaligus meningkatkan kebanggaan lokal. Namun, globalisasi juga dapat membawa dilema. Budaya lokal menjadi tren global seringkali kehilangan konteks aslinya, diredukasi menjadi produk hiburan belaka dan terancam komodifikasi. Nah, tantangannya adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga autentitas sambil beradaptasi dengan dinamika global. Maka diperlukan narasi edukatif yang menyertai konten budaya agar audiens tidak hanya menikmati tarian, tetapi juga memahami akar budayanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Selanjutnya itu analisis data, di mana pada pengumpulan analisis data ini kami menggunakan instrumen berupa angket. Nah, analisis data ini akan menjadi suatu analisis data dan analisis teoritis terhadap fenomena live TikTok joget skateboard di Sukabumi. Dalam pengumpulan data ini terdapat 101 orang responden, di mana 42 orang laki-laki dan 59 orang perempuan yang berstatus 60 orang mahasiswa atau pelajar dan 41 orang masyarakat umum. Dan 83 orang penonton aktif TikTok dan 18 orang mengetahui secara pasif live TikTok joget skateboard. Nah, di sini saya akan membacakan hasil analisis data dari responden. Yang pertama itu terkait dengan rumusan masalah yang pertama, itu fenomena live TikTok joget skateboard mempengaruhi identitas sosial dan ekonomi para pelakunya di Sukabumi. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu saya jadi tahu skateboard berasal dari Sukabumi karena sering tampil di live TikTok. Nah, di sini terdapat 43,6% atau sama dengan 42 orang netral atau mengetahui, dan 42,6% atau sama dengan 43 orang tahu, dan 13,9% atau sama dengan 14 orang tidak tahu bahwa joget skateboard itu berasal dari Sukabumi. Nah, di mana pertanyaan ini masuk ke dalam teori representasi budaya, karena kan menunjukkan gitu bagaimana TikTok itu tidak hanya menjadikan medium penyampaian informasi, tetapi juga membentuk pemahaman kolektif tentang di mana asal joget skateboard itu. Sebelumnya mungkin sebelum viral di TikTok kan mungkin hanya masyarakat lokal Sukabumi saja gitu yang mengenal joget skateboard itu. Nah, selain itu pertanyaan ini juga termasuk ke dalam teori globalisasi budaya, karena kan platform digital itu kan memungkinkan gitu budaya lokal seperti skateboard ini kan mendapatkan visibilitas global tanpa kehilangan gitu identitas aslinya, yaitu joget skateboard dari Sukabumi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu aktivitas live TikTok membantu skateboard untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini terdapat 65,3% atau sama dengan 66 orang setuju, 23,8% atau sama dengan 24 orang netral, dan 10,9% atau sama dengan 11 orang tidak setuju
yang menyatakan bahwa aktivitas live TikTok itu membantu Sideboard memperoleh penghasilan. Nah, di mana pertanyaan ini tuh erat gitu kaitannya dengan teori nilai sosial, khususnya dalam konteks transformasi nilai budaya menjadi nilai ekonomi. Di mana kan joget Sideboard ini yang awalnya murni ekspresi dari Sukabumi gitu, kini kan juga dipandang sebagai sumber penghibur atau sumber kehidupan bagi masyarakat Sukabuminya, yang dimana dihasilkannya itu kan melalui gift, donasi, atau endorse dari para pengendorse-nya. Nah, dimana perubahan ini juga mencerminkan gitu bagaimana nilai-nilai masyarakatnya itu beradaptasi dengan logika ekonomi digital. Selain itu, pertanyaan ini juga masuk ke dalam teori representasi budaya, di mana kan sangat relevan gitu. Di sini kan joget TikTok itu tidak hanya menampilkan Sideboard-nya itu kan berupa hiburan, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan secara material. Nah, yang pertanyaan yang ketiga yaitu live TikTok dapat membantu kepercayaan diri meningkatkan dalam mengekspresikan diri. Di sini terdapat 51,5% atau sama dengan 52 orang setuju, 35,6% atau sama dengan 36 orang netral, dan 12,9% atau sama dengan 13 orang tidak setuju, yang dimana menilai aktivitas ini meningkatkan kepercayaan diri gitu dan ekspresi para penjoget Sideboard-nya. Nah, di mana pertanyaan ini juga termasuk ke dalam teori kemajemukan, di mana TikTok itu memberikan ruang gitu bagi berbagai kelompok, termasuk masyarakat biasa di Sukabuminya, untuk mengekspresikan diri tanpa hambatan sosial gitu. Di mana kan di dunia nyata mungkin ada kayak stigma tertentu gitu terhadap gerakan joget yang dianggap kadang norak atau tidak pantas. Tapi kan melalui TikTok itu banyak gitu partisipasi yang inklusif dan apresiasi gitu dari para penontonnya di live TikTok joget Sideboard itu melalui like atau komentar-komentar yang positif. Next nih. Nah, di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu pendapatan dari live TikTok cukup membantu kebutuhan ekonomi. Nah, di sini ada 50,5% atau 50 orang yang setuju, 42,6% atau 43 netral, dan 6,9 atau 7 orang tidak setuju, yang menyatakan pendapatan dari live TikTok cukup membantu secara ekonomi. Nah, di mana pertanyaan ini juga gitu termasuk ke dalam teori nilai sosial, karena kan menggambarkan pergeseran nilai budaya menjadi nilai ekonomi juga. Nah, di mana bagi pelaku Sideboard-nya itu TikTok bukan lagi sekedar hanya hiburan saja, tetapi kan sekarang sudah menjadi mata pencaharian yang alternatif atau mudah gitu bagi para pelaku di Sukabuminya, yang dimana kan yang mendukung juga kesejahteraan mereka gitu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Nah, selain itu pertanyaan ini juga termasuk terkait dengan teori globalisasi budaya, di mana kan monetisasi konten lokal itu seperti Sideboard kan contoh bagaimana budaya yang awalnya mungkin tradisional yang beradaptasi dengan sistem ekonomi global. Misalnya itu melalui mekanisme gift atau reward. Nah, di sini ada pertanyaan yang kelima, yaitu saya termotivasi melakukan joget Sideboard karena ingin mendapatkan gift atau donasi dari penonton. Di sini ada 9,9
9,9% atau 10 orang setuju, 12,9% atau 13 netral, dan 77,2% atau 78 orang tidak setuju ikut termotivasi melakukan live TikTok joget skateboard. Nah, di mana pertanyaan ini juga terkait dengan teori representasi budaya, di mana kan TikTok itu tidak hanya mempromosikan skateboard sebagai budaya yang berasal dari Sukabumi ya, tetapi juga gitu mengubah menjadi produk yang bisa diperdagangkan gitu. Nah, di mana dorongan ini juga kan akhirnya mendapatkan gift, terus menunjukkan bagaimana nilai-nilai kapitalistik platform mempengaruhi motivasi para pelaku live joget TikTok skateboard itu. Nah, selain itu, pertanyaan ini juga termasuk ke dalam teori nilai sosial, di mana kan ini termasuk juga ke dalam relevan karena menjelaskan perubahan orientasi para pelakunya dari sekadar mengekspresikan budaya menjadi strategi ekonomi gitu. Selanjutnya nih, nah, jadi kelima pertanyaan itu termasuk ke dalam rumusan yang pertama. Nah, yang kedua, rumusan kedua yaitu motivasi utama para penjoget dalam melakukan joget skateboard secara live di TikTok. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu joget skateboard merupakan alternatif yang cepat dalam mendapatkan penghasilan. Nah, di sini terdapat 13,9 orang setuju, 13,9 atau 14 orang setuju, 36,6 atau 37 orang netral, 49,5% atau 50 orang tidak setuju bahwa joget skateboard menjadi suatu alternatif yang cepat dalam mendapatkan penghasilan. Nah, di mana pertanyaan ini terkait dengan teori nilai sosial, teori representasi budaya. Nah, di mana dalam teori nilai sosial ini joget skateboard itu kan tidak lagi hanya sekadar mengekspresikan khas dari Sukabumi, tapi kan telah mengalami pergeseran nilai gitu menjadi sumber ekonomi bagi para pelaku yang melakukan live TikTok skateboard itu. Nah, di mana hal ini juga gitu menunjukkan bagaimana nilai-nilai masyarakat itu beradaptasi dengan digital gitu, karena yang awalnya mungkin cuma sekadar hiburan, terus sekarang dijadikan buat penghasilan gitu, mungkin untuk memperbaiki ekonomi para pelaku joget skateboardnya. Nah, karena kan yang awalnya para penjoget skateboard itu kan awalnya hanya menarik untuk kesenangannya saja. Terus akhirnya karena banyak yang nge-gift, terus banyak yang berdonasi mungkin, jadi akhirnya mereka juga termotivasi gitu untuk terus melakukan hal itu dan menjadikan joget live skateboard ini sebagai untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu joget skateboard merupakan bentuk kreativitas yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Nah, di mana di sini terdapat 6,9% atau 7 orang setuju, 26,7% atau 27 orang netral, dan 66,3 atau 67,5%
orang tidak setuju bahwa joget skateboard itu merupakan bentuk kreativitas yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Nah, di mana pertanyaan ini juga berkaitan dengan teori kemajemukan dan teori globalisasi budaya. Di mana teori kemajemukan itu menjelaskan bahwa joget skateboard itu adalah contoh bagaimana budaya lokal dapat mempertahankan identitasnya sambil berinteraksi dalam ruang global seperti TikTok. Sedangkan kreativitas dalam memadukan gerakan tradisional dengan musik modern atau tren viral gitu di TikTok menunjukkan gitu kemampuan budaya dari Sukabumi itu untuk tetap relevan tanpa kehilangan ciri khas dari Sukabuminya atau disebut dengan skateboard dari Sukabumi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya masih analisis data, yaitu di rumusan masalah yang ketiga, yaitu peran TikTok sebagai platform dalam memfasilitasi ekspresi budaya lokal melalui joget skateboard di Sukabumi. Nah, di sini untuk pernyataan yang pertama, yaitu konten joget skateboard lebih banyak menampilkan kesedihan yang dibuat-buat. Dengan datanya yang netral sebanyak 43,6%, itu 44 orang, kemudian yang setuju 39,6, itu 40 orang, kemudian yang tidak setujunya 16,8% atau 17 orang. Nah, pernyataan ini masuk ke rumusan ketiga itu karena yang pertama, pernyataan ini lebih menyoroti autentisitas ekspresi budaya atau menyoroti keaslian dari ekspresi budaya gitu, karena TikTok menjadi media untuk menampilkan budaya lokal secara otentik. Nah, untuk pernyataan yang kedua, yaitu saya merasa terhibur ketika melihat konten live joget skateboard. Dengan datanya yang setuju sebanyak 19,8% atau 20 orang, kemudian yang netral 32,7%, yaitu 33 orang, dan yang tidak setujunya 47,5%, yaitu 48 orang. Nah, pernyataan yang kedua ini kenapa masuk ke rumusan masalah ketiga? Karena dari pernyataan ini tuh menunjukkan fungsi hiburan dari budaya lokal di media sosial. Terus juga karena menjadi dasar evaluasi dari dampak budaya di dalam era digital. Kemudian pernyataan yang ketiga, yaitu joget skateboard sering dilakukan demi konten viral, bukan ekspresi jujur. Dengan datanya yang setuju sebanyak 69,3% atau 70 orang, kemudian yang netralnya sebanyak 21,8% atau 22 orang, dan tidak setujunya 8,9 setara dengan 9 orang. Nah, alasan kenapa pernyataan ketiga ini masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yang pertama karena menyoroti pergeseran makna budaya lokal di era digital. Dan ini menjadi indikator bahwa platform digital tidak netral dan memiliki dampak terhadap cara budaya lokal ditampilkan, diterima, atau bahkan dimaknai. Nah, pernyataan yang terakhir, yang keempat, yaitu fenomena skateboard menunjukkan lemahnya literasi digital masyarakat. Dengan datanya sebanyak 69,3% atau 64 orang, dan yang netralnya itu 21,8 atau 22 orang, dan yang tidak setujunya 8,9, yaitu 9 orang. Nah, kemudian kita masuk ke analisis teoritis. Setelah analisis data tadi, kita akan menganalisis dari data
dengan disambungkan dari 4 teori yang kita ambil. Yang pertama yaitu dianalisis dari teori kemajemukan. Seperti yang sudah dijelaskan di pertama tadi bahwa teori kemajemukan ini adalah teori yang menekankan pentingnya setiap kelompok budaya itu mendapatkan ruang yang adil dalam masyarakat majemuk atau mendapatkan berhak tampil gitu ya dalam masyarakat majemuk. Nah, teori ini relevansinya dengan data yaitu fakta menunjukkan bahwa 43 orang itu tahu Sadboard dari TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa platform ini tuh berhasil membuka jalur bagi eksistensi budaya lokal. Tapi ada respon netral sebanyak 44 orang menunjukkan bahwa pluralisme atau keberagaman di dunia digital itu belum sepenuhnya efektif dalam membangun apresiasi mendalam terhadap keberagaman budaya. Nah, jadi menurut teori kemajemukan dan relevansi dengan datanya, yaitu platform ini tidak berhasil untuk memperkenalkan Sadboard. Nah, tapi keberagaman belum otomatis tercipta atau menciptakan pengakuan dan penghargaan terhadap budaya lokal gitu. Jadi platform ini berhasil untuk bikin Sadboard-nya eksis, tapi orang-orang tuh nggak mengakui kalau dengan adanya dia tuh nggak ada nilai-nilai budayanya gitu. Nah, selanjutnya dari teori representasi budaya, yaitu dari Stuart Hall, menyatakan bahwa makna budaya itu dikonstruksi melalui media dan tidak pernah netral. Nah, relevansi dengan datanya yaitu 70 orang itu yakin bahwa konten itu tuh hanya demi viralitas, bukan ekspresi jujur. Dan di situ terjadi realtikulasi budaya. Konten penuh dramatisasi kesedihan, itu 40 orang setuju, menunjukkan bahwa budaya lokal dikemas dalam bentuk yang mudah dikonsumsi, bukan untuk edukasi. Nah, hal ini tuh sejalan dengan teori Hall bahwa media menciptakan representasi yang terdistorsi sesuai kebutuhan pasar digital. Nah, jadi kesimpulannya, kalau dianalisis dari teori ini, representasi Sadboard TikTok itu lebih berorientasinya pada viralitas, bukan kepada otentisitas budaya. Bahkan jauh gitu ya, selisihnya juga 30 orang. Nah, selanjutnya dianalisis dari teori nilai sosial. Teori nilai sosial ini yang meliputi norma, terus juga solidaritas, kerjasama, dan juga keharmonisan dalam suatu masyarakat. Nah, relevansinya dengan data yang kami dapat yaitu hanya ada 10 responden yang merasa mereka itu termotivasi untuk ikut joget karena donasi. Nah, artinya motif sosial dan partisipatifnya lemah. Bahkan sebanyak 78 orang tuh nggak setuju kalau mereka tuh tertarik karena uang. Sadboard tidak dilihat sebagai sarana membangun nilai sosial yang positif. Tapi di sini kebersamaan itu mungkin terjadi, tapi hanya di level permukaan aja. Maksudnya tuh di level awal-awal aja. Tapi hal ini tuh nggak cukup kuat untuk membuktikan kalau mereka itu benar-benar punya nilai-nilai sosial itu. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis dari teori nilai sosial, Joget Sadboard ini belum mampu membangun nilai sosial yang kuat gitu, bahkan berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap masyarakat atau pelakunya. Selanjutnya dianalisis dari teori globalisasi budaya. Relevansinya dengan data yaitu Sadboard bisa dikenal secara luas melalui TikTok. Ini sebagai fenomena global.
Nah, tapi hanya ada 7 orang yang menganggap bahwa joget sedbor ini sebagai bentuk budaya Indonesia. Hal ini tuh menunjukkan adanya dislokasi identitas budaya. Globalisasi tanpa edukasi bisa menyebabkan budaya lokal ini menyimpang dari akar maknanya dan hanya menjadi produk tontonan. Nah, jadi kesimpulannya, jika dianalisis dari teori globalisasi budaya, sedbor ini adalah korban sekaligus pelaku dalam arus globalisasi budaya, yaitu mendapat exposure. Exposure itu kayak terkenal atau dia terekspos gitu ya, tapi dia kehilangan keutuhan maknanya. Jadi dia sama sekali nggak ada makna tentang budaya kita gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada solusi dan rekomendasi. Nah, solusi untuk fenomena live TikTok joget sedbor ini yang berkembang pesat memerlukan solusi strategis untuk memastikan ekspresi budaya ini tetap sehat, bermakna, dan produktif. Yang pertama, kita perlu dilakukan peningkatan literasi budaya digital di kalangan pelaku joget sedbor. Maka dengan budaya lokal bisa diangkat dengan cara yang kreatif namun tetap menghormati nilai-nilai luhur. Penjoget sedbor dapat lebih sadar bahwa apa yang mereka tampilkan bukan hanya hiburan sesaat, melainkan bagaimana dari representasi budaya daerah di mata dunia. Apalagi pemerintah, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan bisa mengadakan pelatihan, webinar tentang penggunaan media sosial secara positif berbasis budaya lokal. Yang kedua, ada bimbingan kreatif dan penguatan kapasitas. Ini bisa dilakukan dengan bagaimana cara mendampingi para penjoget dalam mengelola live TikTok mereka. Misalnya dengan mengajar teknik storytelling budaya, pengemasan visual yang lebih baik, serta etika berinteraksi dengan audiens. Maka dengan pendekatan ini, mungkin live joget sedbor ini tidak hanya sekedar aksi spontan, tetapi juga dapat menjadi ajang edukasi budaya ringan dan menghibur penonton. Yang ketiga ada penguatan jaringan komunitas kreator budaya. Jaringan komunitas kreator budaya ini membentuk budaya komunitas-komunitas kreator yang berfokus pada budaya daerah akan membantu para penjoget sedbor saling mendukung, apalagi saling berbagi ilmu dan menjaga semangat kreatif berbasis budaya lokal. Yang keempat ada platform digital seperti TikTok juga memiliki peran penting. Peran penting ini dapat menyediakan kanal khusus atau program promosi untuk kreator yang menampilkan konten berbasis budaya lokal. Dengan ini, fenomena joget sedbor bisa lebih diarahkan menjadi gerakan budaya kreatif, bukan sekedar hiburan kosong. Yang kelima itu ada regulasi ringan berbasis komunitas juga perlu dibangun. Jadi tanpa harus membatasi kebebasan berekspresi, komunitas penjoget itu dapat membuat aturan sosial bersama. Misalnya tentang kesopanan berbusana, terus penggunaan musik yang pantas atau batasan umur audiens live. Untuk apa? Untuk bertujuan menjaga citra budaya lokal di hadapan publik global, sekaligus melindungi pelaku dari potensi eksploitasi atau kecaman negatif. Maka dari kelima solusi ini, dengan pendekatan yang bersifat edukatif, kreatif, kolaboratif, dan komunitas berbasis, fenomena live TikTok joget sedbor tidak hanya bisa bertahan tetapi berkembang menjadi kekuatan budaya digital baru yang membanggakan.
Nah, di sini ada rekomendasi terkait fenomena joget skateboard yang terdapat 4 rekomendasi. Yang pertama ada pemerintah dan dinas kebudayaan. Ini membuat program pendampingan kreatif berbasis budaya lokal bagi kreator digital muda di daerah-daerah. Jadi contohnya seperti ada sebuah dinas kebudayaan provinsi di Bali bekerja sama dengan universitas lokal dan berkomunikasi kreatif. Jadi mereka itu menyelenggarakan salah satu program kelas kreatif budaya digital. Jadi program ini penjoget skateboard diajak untuk belajar teknik produksi video, sejarah budaya Bali, dan etika digital. Mereka juga diberi akses untuk menampilkan karyanya di Festival Seni Bali. Yang kedua ada komunitas dan pegiat budaya. Jadi aktif untuk mengajak penjoget skateboard untuk bergabung dalam kegiatan budaya lokal dan membangun jejaring dengan seniman lain agar ekspresi mereka tuh lebih terarah dan dihargai. Contohnya seperti komunitas seniman muda ini di Bali juga karena mengadakan workshop joget dan identitas lokal dan secara langsung mengundang penjoget skateboard ini dalam acara tersebut diajak menari bersama penari tradisional, terus mendiskusikan sejarah joget dan merancang pertunjukan kolaboratif yang ditampilkan di acara seni lokal tersebut. Yang ketiga ada platform digital seperti TikTok. Menyediakan fitur promosi khusus bagi kreator muda lokal seperti kampanye budaya Nusantara digital serta memastikan algoritma mendukung konten berbasis budaya daerah. TikTok di Indonesia meluncurkan kampanye yang memberi sorotan khusus kepada kreator budaya daerah. TikTok juga kan memberikan kreator budaya dan memprioritaskan kontennya itu di FYP gitu. Joget skateboard ini yang menampilkan unsur budaya Bali dengan narasi edukatif mendapatkan dukungan promosi langsung dari TikTok. Yang keempat itu ada penjoget skateboard sendiri. Ini meningkatkan kapasitas diri dalam memahami makna budaya yang dibawa, mengembangkan kreativitas joget dengan inovasi, menjaga etika, serta membangun identitas digital yang kuat dan positif. Contohnya ada seorang pejoget skateboard mulai mempelajari sejarah tari joget bungbung, terus menggemaskannya dalam video kreatif ini dengan narasi informatif dan mengkolaborasi dengan seniman lokal. Ia juga kan membangun formasi digital yang tidak hanya menari tetapi juga membahas topik budaya dan menjadi panutan kreatif bagi remaja di daerahnya. Oke teman-teman, untuk pemaparan materi telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan mengenai pembahasan kali ini. Fenomena live TikTok joget skateboard mempengaruhi identitas sosial dan ekonomi. Pelaku di Sukabumi, fenomena live TikTok joget skateboard mempengaruhi identitas sosial dan ekonomi di Sukabumi, seperti meningkatkan